Karena itu saya memilih bacaan dari kitab Nabi Yeremia. Karena tidak dikasih natsnya, saya pilih sendiri ya. Kitab Nabi Yeremia, Fatsal yang pertama, Fatsal 18, ayat pertama sampai 6. Yeremia Fatsal 18, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya bacakan bagi kita. Bagian itu diberi judul pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Demikian pembacaan kita, terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 Ya, teman-teman, saya tidak tahu, tapi ada banyak pikiran yang melintasi kita. Nah, boleh saya pakai slide ya? Boleh ya? Slide-nya sama seperti Boleh, Pak. tadi sore, tapi ada sedikit perubahan kecil supaya membantu saya saja. Nah, kita diminta untuk bicara, saya diminta untuk bicara tentang apa namanya ini? Apa ini? Ada sesuatu yang tidak diinginkan muncul. Diminta bicara tentang new normal katanya. Artinya sebuah kenormalan baru gitu ya. Dan kalau bahasa Indonesianya apa? Ya, kenormalan baru. Kenormalan baru. Atau ya normal baru lah. Nah, yang ada di pikiran teman-teman kira-kira apa? Nah, dalam masyarakat umum atau dalam percakapan gereja, tadi saya katakan, saya menangkap ada orang punya pikiran gini. Kalau ini udah masuk new normal, lalu ayo baktian lagi, kumpul lagi gitu. Ketemu lagi seperti dulu gitu. Nah, ini dalam percakapannya seringkali disebut sebagai sama aja dengan membuka kembali gitu. Buka gereja lalu kita kebaktian lagi, nggak dengan cara gini tapi ketemu gitu. Atau sebenarnya kita tidak sekedar reopening, tapi kita berada dalam situasi yang harus membentuk kita secara baru. Atau pakai istilahnya namanya reshaping. Nah, di mana bedanya? Saya mau menunjukkan pada kita ya. Satu, kalau reopening gini, dulu normal nih, ada keadaan normal, tiba-tiba datang COVID. COVID-nya itu seolah-olah dianggap sebagai menginterupsi yang normal itu, kita harus diam di rumah, harus segala macam, dan seterusnya. Lalu, new normal itu dianggap kita kembali kepada yang normal, balik lagi gitu. Kebaktian lagi di gereja, ketemu lagi gitu. Sebenarnya kan tidak begitu. Sebenarnya tidak begitu. Kenapa? Karena COVID-nya itu tidak bisa mengembalikan yang dulu. Oleh karena itu, sebenarnya situasi ini harus dihadapi, direspons dengan satu sikap namanya reshaping. Reshaping pemahamannya begini. Dulu ada yang normal,
datanglah COVID-19, tapi dia tidak sekedar interupsi. Kalau interupsi kan sama kayak lagu yang di atasnya pakai koma tuh jeda gitu ya. Jeda sejenak, ambil napas, lalu nyambung lagi. Nggak begitu. Karena apa? Karena semua yang biasa, yang normal, yang lalu itu sekarang diganggu, digeser, dialihkan betul-betul. Yang, ya kan? Dulu kan kita nggak usah pakai masker. Nggak usah rajin-rajin cuci tangan. Nggak usah berjarak. Sekarang kalau mau jumpa, mau kembali lagi, nggak bisa seperti yang dulu. Harus pakai masker, harus jaga jarak. Nah, ini merubah semuanya. Karena itu, new normal itu harus berarti normal baru yang tidak seperti yang kita lewati lalu. Gitu. Nah, kenapa begitu? Saya membaca dua buku yang cukup relevan. Buku yang pertama itu judulnya Pandemi. Itu ditulis oleh seorang filsuf. Orang Slovenia. Saya juga bingung baca namanya. Slavoj Žižek gitu. Saya panggil Žižeknya aja. Kenapa saya mengutip bukunya ini? Dia bilang COVID-19 itu mengharu-birukan, menggoncang seluruh dunia. Dan dia bilang dalam bukunya, tidak ada yang bisa diharapkan kembali lagi seperti yang lalu. Gitu. Yang menarik, dia filsuf nih, bukan buku teologi nih, dia filsuf. Dia filsuf dan dia bilang dia satu-satunya filsuf yang paling kompeten menafsirkan Marxisme. Nah, itu soal lain lah, itu biarlah soal dia gitu. Tapi yang menarik dia membuka bukunya itu dengan sebuah judul kecil di dalamnya, dia pakai judul kecil, dalam bahasa Latinnya disebut Noli Me Tangere. Itu dia kutip sebenarnya ucapan Tuhan Yesus kepada Maria Magdalena waktu peristiwa kebangkitan dikubur. Gitu. Waktu Maria Magdalena tidak kenali kehadiran Tuhan Yesus yang bangkit, lalu Yesus kan panggil namanya, Maria. Lalu Maria bilang, Tuhan gitu ya, dia berpaling, lalu dia sujud, waktu Maria mau pegang, Yesus bilang begini, jangan engkau memegang aku, gitu. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu, gitu. Nah, ini Žižek bilang begini, dulu semua ungkapan kedekatan, cinta kita segala macam diungkapkan dengan cepika-cepiki, gitu ya, peluk, gitu. Apalagi, lalu rasa respect kita, rasa hormat, jabat tangan dan segala macam. Tapi dia bilang sekarang justru itu semuanya nggak bisa. Nah dia bilang begini, waktu Yesus bilang jangan menyentuh aku, tidak berarti Yesus tidak sayang atau tidak cinta pada Maria Magdalena. Tidak berarti juga dia tidak cinta pada murid-muridnya. Tapi sekarang katanya dia, ini tafsirannya Žižek, tapi bagus menurut saya, dia bilang gini, tidak menyentuhnya itu, tapi Yesus justru menunjukkan cintanya dengan hadir dan menyertai murid-muridnya. Dia bilang, itu sekarang menjadi bagian kita. Kita harus bisa hidup tidak hadir, tidak berjumpa, tapi, nah ini yang menarik. Yang harus digarisbawahi dari Žižek, dia bilang, kita nggak mungkin lagi bisa kembali seperti yang dulu. Jadi kalau saya pakai bahasa gini, normal baru tidak berarti kita kembali kepada yang lalu. Tapi pasti ada banyak hal yang berubah. Banyak hal yang berubah. Gitu. Nah, saya lewat. Buku kedua yang menarik bagi saya adalah ini. Judulnya The Great Emergence. Dia ditulis oleh kalau ini seorang teolog lah ya. Tahun 2012 buku ini. Dia bilang begini. Dalam penelitian ilmiah, jadi bukan bernubuat dia penelitian ilmiah, dia bilang
setiap 500 tahun sekali, gereja tuh merasa terdorong untuk mengadakan, dia pakai istilah sebenarnya, gini loh, kalau toko atau apa kan sering ada sale gini, cuci gudang gitu ya. Bahasa Inggrisnya rummage sale gitu. Jadi sebenarnya bisa diartikan juga menjungkir balikan semua, mengosongkan semua lagi. Dan kita sedang berada dalam 500 tahun yang sekarang ini. Ini saya kasih tunjuk nih, 500 tahun ini. Misalnya, munculnya Daud sebelum Masehi tahun 1010 gitu. 500 tahun kemudian, bangsa itu dari kejayaan kerajaan Daud hancur. Pembuangan Babel. 500 tahun kemudian, nggak tepat 500 sih, pokoknya ukuran 500 gitu ya. Datanglah Yesus. Transformasi besar dalam kehidupan sejarah dunia dan manusia. Tapi setelah itu 500 tahun kemudian jatuhnya kerajaan Roma. Munculnya gereja menjadi kuat itu dengan Gregorius Agung. Sekarang kita bisa istilahkan paus yang gitu. Tapi 500 tahun kemudian gereja terpisah antara timur dan barat. Gitu. Apa yang dikenal dengan skisma gereja. 500 tahun lagi terjadi reformasi. Itu 1517. Nah, dia bilang, kita yang hidup abad 20-21 ini sedang hidup di 500 tahun setelah reformasi. Saya mencoba untuk menafsirkannya, jangan-jangan COVID ini adalah goncangan besar 500 tahun itu. Kenapa begitu? Karena seluruh dunia kena. Karena seluruh dunia kena. Kalau teman-teman saya coba, tiap malam suka surfing gitu ya, hampir seluruh gereja di Eropa dan di Amerika, bahkan di Australia dan di Afrika mengalami goncangan itu. Gitu. Maka ini yang saya mau bilang, saya mau kembali ke atas ya, saya mau kembali sini. Kalau new normal itu hanya sekedar reopening, maka seolah-olah pagebluk COVID-19 ini tidak bicara apa-apa sama kita. Padahal kita selalu punya hikmat bilang begini, di dalam setiap peristiwa selalu ada hikmat, kan gitu ya? Ada hikmat. Maka kalau kita tidak melihat pagebluk ini tidak punya hikmat apa-apa, kita cuma kembali terinterupsi lalu kembali seperti yang lalu, menurut saya gereja terlalu naif di situ, gitu ya. Dia harus bisa melihat bahwa pagebluk ini pasti Tuhan mau sesuatu yang baik bagi dirinya. Yang baik bagi dirinya, ya. Nah, baru sekarang saya masuk di sini. Waktu Yeremia diminta memberitakan kepada kepada umat yang balelo nih, ketika itu pakai bahasa saya begitu. Yeremia disuruh ke tukang periuk, tahu ya tukang periuk itu yang bikin tembikar segala macam gitu ya. Teman-teman lihat, perhatikan apa Yeremia bilang apa, khususnya ayat 4 kita garis bawahi. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Menurut saya, masa pagebluk ini memasuki normal baru, kita harus merangkul pagebluk itu menjadi hidup kita sehari-hari. Menurut saya kita sedang di reshaping oleh Tuhan, dibentuk kembali. Baik sebagai persekutuan, gereja, gerakan pemuda, tapi juga mungkin pribadi kita masing-masing. Jadi ini masa untuk kita bertanya gitu ya. Tuhan mau apa dengan saya pribadi? Tuhan mau apa dari persekutuan kita? Karena gini loh, hampir semua aktivitas gereja kita mandek, nggak bisa jalan. Ya kan? Padahal kita bilang gini, misi gereja itu tidak akan bisa berubah.
Meskipun zaman berubah. Tapi ketika Pagebluk datang, nggak ada misi yang bisa jalan. Maka kita harus bertanya, pasti ada yang salah dengan kita nih, pasti ada yang nggak beres sama kita. Kita harus memikirkan ulang, merenungkan. Oleh karena itu Tuhan bilang gini kan, ayat 5-6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk itu. Nah, kalau kita lihat sejarah yang ditulis oleh Tibis itu, kan 500 tahun gereja berubah-ubah. Menurut saya ini waktunya juga untuk berubah. Apa implikasinya buat pemuda? Nah, sekarang saya beberapa pokok pikiran, pokok renungan buat teman-teman pemuda. Yang pertama menurut hemat saya, kita sekarang sudah tidak bisa mengelakkan diri dari budaya digital. Ya enggak? Nggak punya HP, mati aja kita. Itu sudah menjadi kehidupan kita. Budaya digital sudah tidak bisa tidak. Dan saya kemarin beberapa kali bilang sama teman-teman majelis dan bahkan di ngadem 2. Siapa pemimpin gereja sekarang? Kalian orang-orang muda yang ngerti teknologi, om tante mau pakai iPhone kayak segala macam, giliran mau Zoom aja dia bingung gimana nih katanya. Ini gimana gitu kan? Ini generasi kalian, ini budaya kalian. Jadi budaya digital itu sekarang menjadi budayanya milenial. Gitu. Kami udah ketinggalan zaman lah. Saya dikit-dikit mesti WA, gitu kan. Ini Kevin gimana nih? Atau Niko nih gimana nih? Gitu. HP-nya canggih, tapi orangnya nggak canggih. Nah, budaya digital sudah harus menjadi budaya kita sekarang. Yang kedua, teman-teman, tetapi budaya digital ini kan membuat kita nggak bisa berjumpa satu sama lain. New normal ini, Pagebluk ini membuat kita nggak bisa lagi kayak dulu nongkrong sama-sama, habis ibadah jalan sama-sama, makan di sini atau nongkrong. Nggak bisa lagi gitu kan. Karena itu kita harus tetap terhubung. Inilah yang saya sebut dengan konektivitas. Barang sehari 2 hari sekali say hello sama teman, apa kabarmu gitu, saling menguatkan, saling bertanya kabarmu apa gitu. Ini sudah menjadi keharusan. Jadi terpisah tapi tidak terputus. Jadi connected gitu. Separated dipisahkan oleh jarak, karena jaga jarak sosial, jarak pribadi, tapi tidak boleh terputus. Harus tetap terhubung sebagai satu persekutuan. Gitu. Dengan sederhana aja misalnya WA-an, bertanya, apa kabar kamu hari ini? Kok aku rasa bosen, udah seminggu nih, gitu. Terus saling menguatkan, gitu ya. Jadi harus tetap terhubung. Gitu. Tapi yang ketiga, di tengah budaya digital, orang bisa menjadi sangat mekanistis. Ada sesuatu yang kosong. Ada banyak teman mengaku yang biasa nongkrong terus di internet. Satu waktu dia merasa hampa. Maka inilah waktunya untuk membentuk spiritualitas kita. Untuk memberikan kebiasaan baru. Sekarang kan kita punya waktu luang cukup banyak di rumah terus. Inilah waktu untuk membangun spiritualitas kita. Jadi teman-teman saya menganjurkan untuk menciptakan, nah, dulu kan pemuda punya istilah apa, sate ya, saat teduh pribadi ya. Itu perlu untuk mengisi kekosongan itu. Dan yang berikut adalah kalian adalah generasi yang masih punya potensi besar. Harus membangun kreativitas. Kreativitas apa saja? Macam-macam. Kadang-kadang karena di rumah terus, di depan internet terus, banyak ide muncul. Karena lihat ini, lihat itu, lihat ini. Tapi kembangkanlah kreativitas yang bisa menguntungkan kita juga secara pribadi dan membantu orang lain.
bikin apa yang bisa sedikit menjual gitu ya. Jangan main TikTok melulu. Itu nggak terlalu menjual. Tapi berkreasi sesuatu yang bisa membangun diri kita, menguntungkan bagi diri kita, dan menguntungkan bagi orang lain. Di masa kejepit biasanya kreativitas kita muncul. Ini kan masa yang kejepit nih. Nggak bisa ngapa-ngapain, itu tertekan. Kemana-mana mentok. Nah, sejauh kalian masih bisa akses internet, lihatlah segala sesuatu yang bisa membawa kreativitas kita. Yang bisa menyumbangkan bagi diri kita dan orang lain sesuatu yang baik. Nah, dalam poin kreativitas ini saya juga mau bilang begini. Dari sekarang kalian sudah mesti pikir. Tahu nggak? Ke depan nih, nggak lama lagi. 5 tahun lagi, pekerjaan yang dikerjakan di rumah lewat internet sudah menjadi tren. Jadi itu udah harus dipikir oleh kalian dari sekarang. Saya bahkan mau bilang sama teman-teman pemuda, nggak boleh ada satu pemuda yang nggak ngerti internet. Usahakan. Teman yang lain harus bisa bantu. Kenapa? Karena cirinya sudah tanda-tandanya sudah nampak sekarang. Pekerjaan nanti yang bakal berkembang adalah pekerjaan entrepreneurship sendiri dan dikerjakan dari rumah. Gitu. Bisa bayangkan nggak nih? Sekian banyak orang diberhentikan kerja kan sekarang ya. Waktu ini new normal dibuka kembali, berapa banyak tenaga kerja yang bisa diambil? Nggak akan mungkin sebanyak yang dulu. Ya, karena produksinya juga terbatas, keuntungannya terbatas, pasti tenaga kerjanya dia menggunakan terbatas. Dan sekarang sudah begitu banyak perusahaan berpikir, bagaimana dengan orang yang sedikit tapi produktivitasnya besar, gitu. Nah, beberapa hari kemarin tuh saya lihat bahkan sampai di rumah sakit tertentu di Jepang atau di mana sudah nggak pakai suster, kan robot ya, robot jalan nganter makanan di pasien gitu. Yang tadinya idenya takut terpapar gitu kan, robot. Nah, jadi dari sekarang saya mau bilang teman-teman sudah harus berpikir bagaimana menciptakan pekerjaan sendiri, kreativitas sendiri yang bisa menghasilkan uang untuk kita, tapi juga bermanfaat buat orang, tanpa harus keluar rumah. Ini sudah harus dilakukan. Inilah menurut hemat saya, new normal. Kita akan masuk itu. Dan tidak bisa tidak. Itu tidak bisa dielakkan. Nah, lihatlah ini sebagai cara Tuhan membentuk hidup kita kembali. Membentuk gereja kita, membentuk masyarakat kita secara baru. Inilah cara Tuhan, seperti tangan si tukang periuk itu. Jadi, ketika dia dihantam oleh COVID-19, katanya ketika itu rusak, dia bentuk ulang. Ini namanya reshaping, jadi tidak sekedar reopening, tapi reshaping. Nah, saya mau berbagi ini, saya berharap bisa diskusi gitu ya. Jadi tidak usah kayak orang khotbah gitu ya. Nah, kalau bisa sih, bisa berbagi dan teman-teman bisa sharing bersama gitu. Saya pikir itu yang bisa saya berikan bagi teman-teman ketika saya diminta untuk bicara tentang apa ini. Judulnya kan dipakai new normal. Gitu. Ada orang berpikir normal, diinterupsi sedikit, abnormal, lalu normal lagi gitu. Tadi saya pakai istilah nggak begitu ya. Teman-teman bisa lihat normalnya jadi lain nih. Nih, saya pakai istilah yang berbeda. Kalau reopening, dia new normalnya itu, abnormalnya itu pakai A. Tidak normal. Tapi kita harus reshaping. Abnormal, kayak restorannya anak kos tuh. Ya kan? Restorannya anak kos tuh yang abnormal. Ya kan? Keren, tapi murah. Makanannya bisa nongkrong situ. Bisa ngecas juga, bisa internetan.
Nggak tahu di sini ada nggak tuh abnormal? Ada ya, sini ya. Berapa? Ada, Pak. Dia kan dia bukanya secara luas loh. Gitu. Jadi kita harus lihat gitu, nggak sekedar kita berpikir, nanti kita ke gereja lagi, kita ngumpul lagi, nggak sekedar itu, tapi lebih daripada itu. Nah, situasinya kan begitu. Dan itu yang Yeremia bilang, Tuhan itu seperti tukang periuk. Maka Tuhan bilang apa? Masakan aku tidak bisa bertindak seperti itu. Menurut saya Tuhan sedang bertindak membentuk ulang dunia kita, bukan hanya kita sendiri, dunia kita, negeri kita, gereja kita, dan juga diri kita. Itulah bagi saya new normal. Nah, kalau boleh sih Niko ada kesempatan untuk cakap-cakap sekarang atau sesudahnya. Terserah. Terserah Bapak. Ya. Silakan. Saya oke aja. Saya matiin dulu ini ya. Ya, Pak. Saya out dulu ya. Masih nampak tadi situ? Masih nampak, Pak. Outnya bagaimana nih? Share. Masih? Share screen-nya, Pak. Out share screen-nya, Pak. Screen-nya masih kecil. Saya harus besarkan screen-nya. Dimatiin, Pak, share screen-nya, Pak. Ya, screen-nya masih kecil buat saya. Wah. Mana ini? Tutup ininya, Pak, Yang tinggal klik aja, dia mana? tinggal klik aja, Pak, share screen-nya, Pak. Bagian share screen-nya. Ya, saya punya itu masih kecil. Mana dia? Ya, sambil itulah, silakan. Siapa yang mau ngobrol-ngobrol? Monggo. Ya, Udah bisa, Pak. Silakan. Monggo teman-teman yang ingin berbagi. Masih kelihatan? Udah enggak, Pak? Tidak, Pak. Udah. Ya. Baik, teman-teman bisa berbagi sejauh mana kita menghadapi new normal pada saat ini. Sesuai dengan yang dipresentasikan sama Bapak. Kayaknya muka-muka ngantuk, kepala lapar nih. Muka-muka. Ya Pak, mungkin dari saya Pak. Ya Kevin, silakan. Ya, untuk menyambut new normal. Jadi new normal ini kan sesuatu yang baru buat kita. Jadi segala sesuatu yang dulu pernah kita lalui akan berubah pada zaman ini gitu Pak. Jadi ada salah satu contoh kecil saja. Kalau misalnya ada teman-teman yang makan atau datang ke rumah teman, itu kan biasanya dari tuan rumah mengatakan, kamu dari luar cuci tangan dulu. Ya, kadang-kadang itu kan kita mengingatkan teman kita tuh kadang juga segan Pak, karena kalau sebelum pandemi ini mungkin ya udah langsung masuk, udah tinggal duduk, tinggal makan gitu ya Pak. Jadi kalau yang sekarang tuh seperti kayak, kalau kita kasih tahu teman ini, kamu cuci tangan dulu dong, baru dari luar, kamu mandi dulu, baru dari luar, apakah itu membuat teman kita kayak ngerasa, rese banget sih, dulu kamu nge-kayak gitu, masa sekarang ngomongnya seperti itu. Nah, takutnya mungkin ada sesuatu hal yang seperti, nggak usah lah main ke rumah dia, terlalu banyak peraturan-peraturan yang dia terapkan di rumahnya. Nah, salah satunya begitu Pak, mungkin lebih ke cara kita melakukan perhatian terhadap teman kita gitu, untuk menjaga kebersihan itu. Lebih ke sana sih kalau saya. Terima kasih. Ya. Jadi gini, poinnya gini, dia harus merubah mindset kita. Jadi ada istilah manajemen gini, kita mesti lepas apa yang disebut fixed minded. Cara berpikir yang kita pikir itu fix, udah begitu.
Jadi kepala kita harus dirubah menjadi grow minded. Jadi grow mind, pikiran yang harus terus berkembang. Tidak boleh berpikir dulu biasanya gini kok, dulu kan begini gitu, nggak bisa begitu. Nah, orang yang berpikirnya begitu akan terlibas oleh masa, oleh waktu gitu. Karena gini, dulu kan apa-apa kita dekat gitu ya, mengungkapkan cinta dan segala macam dengan pelukan, ciuman gitu. Sekarang kan nggak bisa, itu sama aja bunuh diri dan bunuh orang lain. Sekarang rasa cinta itu harus ditunjukkan dengan saya mendisiplinkan diri, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, gitu kan. Nah itu yang saya bilang, Zizek itu, filsuf itu menarik, dia mengutip ucapan Yesus itu kepada Maria, jangan sentuh aku. Bukan karena dia tidak mengasihi, gitu. Tapi dia akan hadir dalam bentuk lain. Makanya dia bilang, pergilah kepada saudara-saudaraku. Dalam kehidupan yang sehari-hari ke Galilea, kembalikan Maria gitu ke kehidupan sehari-hari yang Galilea, tapi di sana mereka sekarang hidupnya sudah dengan lain, yaitu bahwa Yesus hadir dalam bentuk lain. Nah, saya menarik buku itu karena dia ditulis oleh seorang filsuf, gitu ya. Meskipun ya dia Kristen, tapi penafsirannya penafsiran filosofis, tapi bagus sekali dia ngomongnya gitu. Saya aja nggak kepikiran ke situ, dia bisa sampai memikirkan gitu. Dia bilang, ini sekarang masanya begitu. Bentuk cinta kita harus diungkapkan dengan saya tidak ketemu, menjaga jarak, gitu. Tetapi itu tetap terkoneksi, tetap terhubung, membangun semuanya. Jadi kalau ada orang bilang, kamu cuci tangan dulu, buka sepatumu di situ. Kalau kita datang ke rumah orang, kita nggak boleh tersinggung lagi kalau sekarang. Ya itu sudah menjadi apa ya, protokol lah ya, yang nggak bisa enggak. Saya sendiri pulang dari luar pasti akan buka segala sesuatu sampai pakaian di luar. Mandi dulu baru masuk, gitu kan. Karena kalau tidak saya bisa mencelakakan orang di dalam rumah saya. Ini sudah harus jadi kebiasaan baru, gitu. Yang tadinya nggak biasa begitu. Itu yang saya bilang. Jadi kita harus mengatasi yang normal. Jadi abnormalnya jangan pakai A, pakai U sama P. Up artinya melampaui yang normal. Oke, gitu ya Vin ya. Jadi nggak usah tersinggung kalau dalam situasi ini. Memang udah mesti begitu. Ya Pak, terima kasih Pak. Tapi itu yang maksud saya, harus dipikirkan lebih dalamnya, bahwa pasti Tuhan sedang mereshaping, tidak hanya sejarah dunia, gereja, tapi juga manusia. Dan pribadi kita. Harus ada yang berubah. Apakah ada lagi teman-teman yang ingin berbagi? Waktu dan tempat dipersilakan. Dari 15 orang ini, ada yang mau saling share mungkin? Mungkin ada yang mungkin istilahnya belum puas dengan hasil ngadem tadi, sorry. Yang ingin bertanya tapi masih malu-malu, teman-teman. Vikaris, monggo. Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Pendeta, selamat malam rekan-rekan. Ya, malam-malam. Tertarik juga untuk pemberitaan firman malam hari ini. Kalau dilihat rekan-rekan, kalau tadi Pak Pendeta bilang di ayat keempat itu adalah apa namanya diatur ulang ya Pak ya. Jadi dibentuk ulang gitu. Nah, sebetulnya ketika dikatakan itu langsung saya merefleksikan bahwa baik masa sebelumnya, masa normal, lalu masuk ke masa pandemi dan kita akan masuk di masa new normal. Melihat ayat ini sebenarnya Allah tidak meninggalkan kita satu masa pun begitu. Allah tidak meninggalkan atau melupakan atau bahkan meniadakan kita. Kalau kita lihat di ayat keempat, malahan kalaupun kita menghadapi benturan-benturan itu, tukang periuk itu, kita bisa katakan itu Allah,
mengerjakannya kembali menjadi bejana lain. Jadi rekan-rekan, kalau misalnya saya lihat banyak selama pandemi ini banyak yang chat baik dari jemaat MM ataupun di luar MM, lalu banyak yang bertanya bagaimana dengan pekerjaan yang hilang, bagaimana dengan saya yang dipecat, lalu bagaimana saya dengan kuliah nantinya, saya baru mau masuk kuliah ini Kak Fik, bagaimana. Sebetulnya kalau melihat hal demikian, sebenarnya Tuhan tidak akan meninggalkan kita satu masa pun, walaupun kita terbentur. Malah dia akan membentuk hal lain, membentuk kita. Nah, bentuknya kayak gimana? Tadi yang Pak Pendeta juga sudah share sebenarnya, Pak Pendeta. Tadi dengan kreativitas, dengan terkonek selalu, dan banyak hal yang tadi ada beberapa yang Bapak jelaskan. Sehingga dengan demikian, kreativitas kita lalu selalu terkonek satu dengan yang lain lewat media sosial ini juga malah disitulah menunjukkan bahwa ada kasih Allah sebetulnya. Kalaupun kita tertinggal, sebenarnya bukan, kita tidak bisa katakan Allah tidak membentuk kita. Kita tidak membuka diri untuk kreativitas yang baru, untuk pembentukan Allah yang baru, seperti tanah liat atau bencana yang baru nantinya. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman Tuhan malam hari ini. Mungkin itu aja yang di-share, jadi salah satu ayat yang bisa dibawa nantinya, Yeremia 18 ini, untuk setiap mereka yang akan menghadapi new normal. Terima kasih Pak. Ya, ya, saya nggak perlu tanggapi ya kan share. Kecuali ada pertanyaan. Silakan, lain-lain. Apakah ada lagi teman-teman? Ada yang ingin mau disampaikan keluh kesahnya? Kevin Pahimo, monggo. Unmute dulu Pak Kepa. Ya, siap. Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Pendeta. Malam, Kevin. Saya mau tanya nih Pak, berhubungan sama materi yang Bapak kasih tadi, masalah soal reshaping. Gini Pak, kenapa sih Tuhan kalau emang mau membentuk kita menjadi menjadi pribadi yang baru dan dengan kebiasaan yang baru tuh, kenapa sih kita harus dikasih bencana dulu? Kenapa kita nggak pernah dikasih? Ibaratnya kalau Tuhan mau ngasih sesuatu yang baru kepada kita tuh, dia ngasih yang santai-santai aja, kayak misalnya dia menurunkan, ibaratnya ini apa ya, ibaratnya nih kayak misalnya dia ngasih kita hujan roti, atau dia ngasih bimbingan kayak tiang api dan tiang awan. Kenapa sih kita harus dibuat dikasih bencana kayak gini gitu loh Pak? Itu aja pertanyaannya Pak. Terima kasih. Ya, yang pertama begini, kalau kita ngomong bencana itu kan perspektif kita manusia, bukan perspektif Tuhan. Ya kan? Jadi, saya sedikit menyimpang nih. Ada orang tanya, COVID ini hubungannya apa dengan Tuhan? Kalau saya melihatnya begini, ini proses alamiah. Dan kita percaya bahwa hukum alam itu kan ditetapkan oleh Tuhan dalam proses penciptaan, kan? Gitu. Ini alam sedangkan dalam kata kesasi diajarkan bahwa penciptaan itu tidak pernah selesai. Meskipun ada hari ke-7, tapi ada hari ke-8. Hari ke-8 itu artinya penciptaan itu berlangsung terus. Nah, alam berlangsung terus, sedang memproses dirinya, membaharui dirinya. Sebenarnya kita harus, apa yang pemazmur bilang, diamlah dan lihatlah pekerjaan Tuhan. Nah, cuman manusia sudah panik dulu. Diamlah dan lihatlah pekerjaan Tuhan. Bahasa aslinya katakan sebenarnya pikirkan atau renungkan itu. Renungkan. Yang kita bilang bencana selalu adalah pada pihak kita, perspektif kita. Tapi dari perspektif alam sebenarnya itu bukan bencana. Dia sedang mendaur ulang gitu istilahnya. Sekarang kan orang di mana-mana memberi kesaksian. Orang Jakarta lah yang nggak pernah lihat langit cerah, yang nggak pernah lihat awan biru di Jakarta sekarang. Kecuali hari ini udah mulai lagi tuh, polusi, udah macet-macet lagi kan gitu. Terus air lebih jernih di beberapa tempat, ya.
Meskipun banjir bandang tetap ada gitu. Jadi secara global yang menarik kan kita membaca gini, lapisan ozon yang tadinya menipis dan bolong-bolong, sekarang itu menebal sendiri. Coba bayangkan. Karena kita nggak keluar rumah, nggak beli semprotan-semprotan, wangi-wangian, dan segala macam gitu kan. Jadi tidak ada polusi udara yang lebih besar. Dan ini kan bencana sedunia nih, bukan hanya di Indonesia atau di kita saja. Jadi gini, melihatnya harus melihat kalau dia alam adalah sebuah proses alam yang memang alam sedang berjalan, kita nggak bisa hentikan. Yang kita sebut bencana itu dari pihak kita. Yang kita sebut bencana itu dari pihak kita. Misalnya gini, orang Indonesia ini suka nggak sadar, seluruh bencana alam di Indonesia itu ada. Mulai dari vulkano, artinya apa? Gempa bumi karena letusan apa gunung di daratan, sama apa namanya yang di lautan namanya, kan ada kita. Terus bencana apa lagi? Macam-macam bencana alam kita punya. Tapi kok kita nggak pernah sadar gitu. Dalam arti gini, tidak pernah dipersiapkan. Sudah tahu-tahu nih bantaran kali Jakarta misalnya, saya agak lama di Jakarta gini. Ada musiman tahunan tuh banjir bandang. Kok bikin rumah di pinggir kali gitu loh. Dipaksakan gitu. Harus di situ gitu. Ini kan kesalahannya pada manusia, bencananya menimpanya siapa manusia, perspektif siapa perspektif manusia. Jadi gitu. Nah, buat kita apapun bencana, meskipun kita bilang itu bencana, tapi di dalam setiap peristiwa, pasti Tuhan akan memberikan kepada kita sesuatu untuk dipelajari. Istilah saya begitu. Untuk direnungkan. Oleh sebab itu, tadi saya bilang begini, normal baru, jangan dipakai pikiran, dulu nggak normal, sekarang abnormal, lalu mau kembali normal. Jangan begitu. Kalau begitu itu berarti situasi ini tidak bicara apa-apa sama kita. Tapi dia harus dilihat begini, dulu yang normal, sekarang ada belokan besar yang membuat kita nggak bisa balik lagi ke yang normal lalu, tapi pasti harus menciptakan normal baru yang lebih baik. Gitu. Nah, kalau begitu berarti kita melihat situasi ini berbicara kepada kita. Gitu. Berbicara pada hidup kita. Nah, ekses dari itu selalu ada, ya kan? Kita bersedih, ada saudara-saudara kita yang terpapar lalu meninggal, ada saudara-saudara kita yang harus dirawat. Memang eksesnya tetap ada gitu. Menyedihkan memang. Ya kayak tukang periuk aja, waktu dia digulung-gulung itu kan sakit juga gitu, diputar-putar dan segala macam gitu, kayak periuk itu. Tapi ketika dia jadi indah. Gitu. Nah, cara Tuhan seringkali kita nggak mengerti. Gitu. Tapi dalam setiap peristiwa, saya selalu katakan, karena sejarah Alkitab mengatakan di dalam setiap peristiwa, pasti ada makna yang lebih baik. Contoh besar, pembuangan di Babel. Itu kan luar biasa hebat. Belum pernah ada bangsa yang mengalami seperti itu. Seperti umat perjanjian lama. Hilang semua-muanya. Kerajaan Daud yang hebat runtuh. Kota suci yang dianggap tempat yang paling hebat, Yerusalem, runtuh. Bait suci yang dianggap tempat Tuhan hadir di situ, habis. Bukan hanya itu. Sebagian besar orangnya dibuang ke negeri asing. Tapi pembuangan Babel menciptakan satu bangsa yang kuat setelah dia pulang. Ya nggak? Berapa besar sih Israel? Cuma sekecil itu. Dan secara teologis ada perubahan besar. Dulu kan ibadah mereka terpusat di bait Allah. Dan pusat ibadah mereka adalah persembahan korban. Tapi sepulangnya dari Babel, nggak ada lagi itu. Yang ada apa? Yang disebut kenisah itu apa? Sinagog. Seperti sekarang ini kita bilang langgar-langgar. Gitu. Intinya apa? Orang datang di situ, belajar Taurat dihotbahkan, dipelajari, seperti model gereja sekarang. Nah, saya sedang berpikir, kemungkinan besar Tuhan mereshaping gereja, karena banyak gereja sekarang terlalu institusional, terlalu hierarkis.
Ternyata yang institusional dan hierarkis itu kan sekarang nggak bisa jalan. Kan? Mau rapat majelis aja susah. Iya kan? Coba bayangkan. Di era teknologi maju, saya nggak bisa rapat majelis. Saya pernah 2 kali rapat pakai WA 4 jam. 3 jam. Bayangin pakai WA. Nungguin yang jawab. Nungguin yang saya lihat dulu nih siapa lagi nulis gitu. Oleh karena itu dua kali kesempatan saya bilang, siapa yang sebenarnya memimpin gereja ini? Kalian itu yang muda. Coba live streaming ada kalian. Apa bisa tuh om tante bikin live streaming? HP-nya canggih. Ada yang pakai apa namanya iPad, iPhone. Semua pasang Zoom, bagaimana ini? Katanya ini mesti bagaimana tuh? Coba gimana? Kalian yang punya masa depan ini. Gitu ya, gitu. Jadi perspektifnya selalu yang kita lihat adalah dari kita ya bencana, menyedihkan. Kita harus didaur ulang istilahnya gitu ya. Tapi dari pihak Tuhan dia tidak mau membuat itu sebenarnya. Gitu ya. Oke, saya pikir itu. Terima kasih Pak Pendeta jawabannya. Masih ada yang lain teman-teman yang ingin disampaikan keluh kesahnya? Langsung open mic aja. Mungkin kayaknya nggak ada lagi, Pak. Ya. Oke.